Henry adalah King of Fighter 7 tahun yang lalu, dia pernah. Bawahannya dengan serius memperkenalkan, tapi Erika langsung melambaikan tangan untuk menghentikannya. Dengan pemahamannya tentang Henry, bagaimana mungkin dia membutuhkan orang lain untuk menjelaskan? Mait indah Erika menatap saker anggur yang jatuh di lantai, pikirannya melayang. Kamu dan Henry benar-benar berhubungan. Sepertinya kamu telah menerima berita anonim tentang Henry hari itu, dan pasti telah mengatur agar menyampaikannya kepadaku. Aku telah secara terbuka menyatakan bahwa ingin berurusan dengan Henry, jadi kamu memanfaatkan ini dan menggunakan ini untuk memikat Henry ke Tiger Wongmu. Sungguh rencana yang picik dan kekanak-kanakan. Berjongkok, Erika mengambil saker anggur dan mengendus sisa anggur di dalamnya, aromanya sangat harum. Awalnya, dia khawatir tentang bagaimana menyimpan secangkir anggur pahit ini, tapi informasi mendadak ini benar-benar mengejutkannya. Berdiri tiba-tiba, mata Erika bersinar terang, dia dengan cepat menganalisis, Henry tidak punya peringkat sekarang, dia harus melewati 9 newbie sebelum dia bisa melawan profesional pada batas kecepatan untuk menyelesaikan pertarungan. Tapi dia baru saja terbangun. Dia memang memiliki pengalaman bertarung, tapi tidak memiliki kebugaran fisik. Kekuatan fisiknya pasti tidak akan mampu mengimbangi, kekuatan tempurnya juga akan berkurang drastis, bahkan dia mungkin tidak akan bisa mengejar Heavy. Saker anggur menghantam bar, Erika dengan keras menginstruksikan bawahannya, pergi, panggilkan Mad Dog untukku. Bawahan tersebut tidak mengerti apa yang akan dilakukan Erika, tapi dia tetap bergegas melakukan perintahnya. Tangan giok ramping Erika memegang saker anggur lagi, urat biru di tangannya sesekali menonjol. Ini adalah kesempatan baik, Henry, karena kamu ingin bunuh diri, maka aku akan mewujudkannya untukmu malam ini. Pertandingan dimulai pukul 8 malam, ini baru pukul setengah 7. Tetapi arena pertempuran bawah tanah Tiger Wong sudah penuh sesak dengan orang-orang. Semua ini berkat Wilona, nilai jual meningkat dengan adanya batas waktu, terutama ketika petarung adalah pendatang baru dengan 0 catatan, ini membuat permainan semakin menarik. Papan taruhan telah dibuka, beberapa gagal dengan peluang yang berubah-ubah sepanjang waktu, tapi secara keseluruhan ada lebih banyak yang berhasil. Alasannya sederhana. Batas kecepatan seperti menandatangani kontrak hidup dan mati, jadi siapa yang berani mengambil nyawa mereka jika mereka tidak memiliki kemampuan yang nyata. Di ruang tunggu, Henry sedang bermain-main dengan topengnya, bertanya-tanya apakah Floren sudah selesai makan. Apakah Ember membantu Floren mengerjakan pekerjaan rumahnya? Dan apakah dia akan terus belajar setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya? Bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan batas waktu yang dilewati nanti. Tiba-tiba terdengar langkah kaki yang berat, tanpa perlu melihat ke atas. Henry tahu jika itu adalah Jimmy, tidak ada orang lain yang bisa berjalan dengan langkah kaki berat seperti itu. Benar saja, beberapa detik kemudian Jimmy memasuki ruang tunggu dan langsung melempar sertifikat hidup dan mati serta segel tanah liat di tangannya ke atas meja. Belum terlambat bagimu untuk mundur. Henry mengabaikannya, langsung mengoleskan segel tanah liat, dan menekan sidik jarinya sendiri pada sertifikat hidup dan mati. Setelah itu, sertifikat hidup dan mati diletakkan di dada Jimmy, bodoh. Menggenggam sertifikat hidup dan mati di tangannya. Jimmy mendengus dingin dan berjalan ke pintu, tapi ada kata-kata yang tertinggal di ruangan. Karena kamu bersikeras mengirim dirimu sendiri ke neraka, jangan salahkan aku karena menghasilkan uang dari orang mati. Aku telah menaruh 2 miliar pada kegagalan waktumu. Henry bertanya, banyak sekali, kamu benar-benar yakin ya? Aku menunggu mayatmu. Tidak lama setelah Jimmy pergi, Wilona masuk ke ruang tunggu. Dia masih mengenakan jas putih yang pas dengan kemeja putih yang melekat di tubuhnya. Seolah dia tidak bisa membeli kemeja dengan ukuran lebih besar. Bagian depan tubuhnya selalu ketat, membuat orang merasa sesak dan juga tergoda saat melihatnya. Dapat dilihat bahwa dia menganggap serius kecepatan terbatas malam ini,
dengan rambut berkilau di atas kepalanya, bisa dilihat dari ekspresinya jika dia samar-samar khawatir. Duduk di kursi di sebelah Henry, Winona melemparkan tas arsip di tangannya. Ini adalah hasil parameter fungsi fisikmu, data latihan sore, dan pengalaman gabungan dari keterampilan bertarungmu 7 tahun yang lalu. Setelah memasukkan data ke dalam komputer, 2 game pertama tingkat kemenangannya adalah 100% di 2 game pertama, 80% di game ketiga, 60% di game keempat, 20% di game kelima, 7% di game keenam, sedangkan game ketujuh tingkat kemenangannya sudah 0, kamu tidak bisa bertahan pada game ke-10. Melihat ini saja, komputer harusnya akurat. Tapi pertarungan adalah manusia vs manusia, bukan komputer vs komputer, jadi tidak ada prosedur eksekusi yang diatur secara ketat yang menyebabkan terjadinya kecelakaan hingga dapat mempengaruhi atau bahkan mengubah hasilnya. Henry melihat ke arah Winona, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Winona menyangga lengan dan kedua sikunya di atas lutut, lalu berkata dengan nada rendah, aku akan menggantimu dengan orang lain. Hanya sedikit orang yang tahu jika pria di balik topeng ini adalah Henry. Henry mengingatkan sambil tersenyum, kamu yang mengusulkan syarat profesional. Winona tidak menjawab, dia mengambil rokok dan pemantik api di atas meja, lalu menyalakannya. Setelah mengambil 2 isapan, dia menegakkan tubuh dan mengakui pikirannya. Batas waktu untuk profesional adalah ide sementara, tapi aku sudah memikirkan dengan serius hari ini. Kondisimu tidak memungkinkan, kamu harus pulih dulu agar bisa membantuku melawan Winston dalam 3 bulan. Jadi kamu tidak harus bertarung malam ini. Aku akan carikan pengganti untukmu di atas ring, menang atau kalah bukan masalah bagimu. Ini memang ide yang bagus, bagaimanapun keuntungan judi tetap ada, dan kemenangan atau kekalahan Henry tidak memengaruhi pendapatan Tiger Wong, juga karena Henry belum naik ke atas panggung. Sidik jarinya dapat diganti dengan orang lain kapan saja, selama verifikasi lulus, itu sudah cukup untuk mengatakan tidak ada masalah. Tapi Henry tidak setuju, bersandar di kursinya, dia melingkarkan tangannya di belakang kepala, ekspresinya santai dan acuh tak acuh seperti biasanya. 7 tahun yang lalu, aku tidak sengaja bertemu dengan seorang pria tua yang berkata padaku jika orang-orang di masyarakat adalah bidak-bidak di papan catur, masing-masing memiliki takdir mereka sendiri, nasibku tidak jauh lebih baik, aku adalah pion terburuk, dan tidak memiliki jalan untuk bangkit kembali dalam hidupku, tapi begitu menyeberangi sungai, aku adalah seorang benteng dalam pakaian bidak, tanpa disadari mampu mendatangkan malapetaka. Winona mencemooh Henry, kalau gitu kamu harus bertahan dulu sebelum memiliki kesempatan untuk menjadi pion di seberang sungai. Henry mengenakan topeng kabuki di wajahnya, aku sudah menyeberangi sungai dan selamat. Baik kata-kata dan tindakannya telah menunjukkan tekad yang jelas. Winona tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi, jadi dia bangkit dan pergi, aku harap 7 tahun tidak membuat otakmu mati. Itu tidak mungkin. Henry merasa otaknya baik-baik saja, meskipun dia tidak cukup pintar, tapi cukup. Winona berjalan keluar dari pintu, sosoknya menghilang, tapi setelah beberapa saat, kepalanya muncul. Apakah hidupku sama dengan pion itu? Henry menjawab, mana ku tahu, aku bukan pria tua itu. Atau jika menang, kamu tidak akan diberi uang dan jika kalah, mayatmu akan kubuang. Menghadapi ancaman Winona, Henry terpaksa harus menjawab, situasi nothing tulus. Winona tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak, tidak terlihat cantik elegan sama sekali, kecuali dada montoknya yang masih bergetar.